Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Irwan Hidiat Moko. Kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi yaitu bernama OneNote, yaitu sebuah aplikasi yang berguna untuk mencatat yang keren dan bergaya ya. Sebelum itu silakan teman-teman semuanya yang berminat mendapatkan info-info terkini yang terbaru tentang aplikasi, tentang motivasi, tentang optimalisasi otak. Silakan subscribe channel saya, channel Irwan Widiat Moko. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja kita menuju browser. Nah, ini contoh ya. Hasil catatan saya mempunyai catatan. Ini contoh dulu ya. Saya menulis tentang catatan tentang daya ingat super. Di dalamnya ada bab-bab. Bab pendahuluan, bab otak, ya, bab metode cerita, bab metode mnemonik, di mana setiap bab ini ada subbabnya lagi. Ini babnya pendahuluan, subbabnya ada senam otak, vite. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa coret-coret seperti ini. Yel-yel ya. Di otak manusia ada demonstrasi, ada stiker ya. Stikernya bisa kita geser-geser ke atas ke bawah. Stiker, ada kedasatan otak manusia, ada rekaman suaranya juga. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ya. Kita tutup dulu. Kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari masuk ke office.com ya. Office.com. Lalu di situ kita memilih. Nah, di office.com kita masuk dulu tentunya dengan akun yang kita miliki. Akun Microsoft Office 365. Ya, kita masuk. Ini memang sengaja saya berikan contoh mulai dari nol, mulai dari masuk maksudnya, tidak langsung ke OneNote. Karena beberapa Bapak Ibu teman-teman masih kesulitan. Ya. Nah, setelah kita masuk dan menuliskan password tentunya kita klik OneNote. Ya, kita klik OneNote. Yaitu sebuah aplikasi untuk membuat catatan. Ya. Kita klik baru. Di sini saya sudah membuat daya ingat super. Kita klik baru. Kita tulis biar sama, biar lebih mudah ya. Daya ingat super 2 ya. Oke, untuk contoh ya. Lalu kita klik buat. Nah, OneNote ini sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk mencatat sebagai mahasiswa, sebagai pengawas, catatan harian, catatan sehari-hari. Seperti notebook lah ya. Nah, di sini kita diarahkan pada halaman kosong seperti ini. Nah, sebelah kiri ini adalah ini tentang daya ingat super 2, sebelah kiri adalah babnya, sebelah kanan adalah subbab lah. Anggap saja seperti itu, ya. Kita buat dulu babnya ya. Babnya tentang misalnya tentang otak manusia. Oke, kita tulis dulu aja babnya. Tambah lagi babnya tentang metode cerita. Oke. Lalu lagi metode mnemonik. Ya, oke. Nah, jika suatu saat teman-teman Bapak Ibu lupa, oh masih ada yang kelewatan, harusnya paling atas, misalnya bab pendahuluan, kita klik OK.
Nah, ini kita bisa drag ya. Kita pindah, tekan dan seret ya. Sini. Nah, berarti manusianya yang bawah. Oke. Nah, pendahuluan yang di atas. Nah, di bab pendahuluan kita buat subbabnya. Ya, ini. Misalnya bisa tulis di sini juga ya. Ini artinya ditulis di sini atau ini diklik kanan lalu pindah salin. Oke. Ya, tulis di sini aja ya. Oke. Misalnya pendahuluan biasanya saya akan senam otak terlebih dahulu. Senam otak. Lalu habis senam otak, saya akan bercerita tentang VT saya. Lalu setelah VT saya akan demo ya. Oh, enggak jadi. Masalah. Klik, terus diklik kanan, kita hapus ya. Cuma 2 misalnya. Sebagai contoh lagi, kita klik bab otak manusia tentang demo. Demo saya taruh di sini ya. Demo dulu. Lalu di otak manusia saya klik lagi tentang kedasatan otak manusia. Misalnya seperti itu ya. Contoh pendahuluan otak manusia. Kedasatan otak manusia. Oke. Nah, di sini ada yang kurang habis di pendahuluan. Ini otak manusia di pendahuluan. Ada yang kurang. Kita namakan yel-yel ya. Yel-yel. Oke. Letaknya di bawah. Kita seret saja ke bawah. Nah, ini juga jenis hurufnya kita bisa ganti. Jenis huruf yang lebih menarik. Misalnya, ya, cari huruf yang menarik. Misalnya, oke, ntar. Nah, ini misalnya ya. Kita kasih hurufnya, lalu kita kasih warnanya. Dahuluan otak. Ya, kita belum klik. Kita warnanya rubah. Misalnya, nah ini kita bisa rubah ini ya warnanya. Silakan nanti teman-teman dirubah-rubah warnanya sehingga lebih menarik ya. Tentu saja diblok terlebih dahulu seperti MS Word ya. Diblok seperti ini lalu dirubah tulisannya dan dirubah warnanya misalnya seperti ini. Oke, cukup. Silakan nanti dicoba sendiri. Nah, di sini kita bisa menyisipkan juga sebuah gambar. Caranya sisipkan, lalu kita tambahkan di sini dulu, kita klik di sini dulu ya. Klik di terserah bebas sebenarnya. Misalnya klik di sini. Klik di sini. Kita klik sisipkan, lalu cari gambar dari online misalnya. Lalu kita ketikkan gambar yang berhubungan dengan topiknya, misalnya tentang brain, otak gitu ya. Lalu enter, maka muncul banyak contoh gambar. Kita pilih salah satu yang menurut kita menarik ya. Ya kita pilih salah satu aja nih ya. Untuk contoh. Nah, ini misalnya ini ya. Kita klik sisipkan, klik sisipkan. Maka otomatis gambar akan menuju ke bagian yang sudah kita siapkan. Nah, di sini kita bisa atur besar kecilnya, tinggal diklik, kita kecilkan, ya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini senam otak, maka
kita perlu video ya, video. Maka saya akan tambah tautan di sini. Saya cari dulu videonya, misalnya di YouTube gitu ya. Saya ke YouTube ya. Oke, ke YouTube dulu. Saya cari sebuah untuk senam otak. Nah, tinggal kita ketikkan senam otak. Nanti banyak di sana sebuah link untuk senam otak. Senam otak ya. Lalu kita enter, maka akan menuju banyak contoh senam otak. Misalnya kita klik salah satu, misalnya ini ya. Lalu kita pilih share, di bawahnya ada share ya. Jadi sabar ya teman-teman, ini videonya agak panjang ya. Karena memang banyak yang kita bahas di sini ya. Nah, ini kita klik share, bagikan. Lalu di sini ada pilihan salin URL. Nah, kita salin URL-nya, salin. Lalu setelah salin kita menuju ke Dayengat Super 2 tadi. Tinggal kita paste di linknya tadi ya. Nah, di sini kan kita mau insert tautan. Nah, alamatnya taruh di bawah dulu. Ctrl V ya. Kalau salin itu habis disalin terus Ctrl V paste di sini. Nah, tertulisnya apa? Video senam otak 1 misalnya, nanti ada banyak ya. Oke, maka di sini begitu orang akan klik di sini, maka dia menuju ke tautan dari YouTube. Oke. Misalnya Vite. Nah, sekarang kita membahas tentang Vite ya. Nah, di Vite misalnya saya mau sisipkan lagi gambar ya, tapi gambarnya bukan dari internet, dari file. Misalnya foto diri saya, choose file. Sambil Bapak Ibu teman-teman mempraktekkan ya. Jadi sambil menunggu saya ulang. Ini bagian itu bab, halaman tuh subbab, bisa dibuat seperti itu ya. Nanti masing-masing ya seperti layaknya kita mencatat waktu kita sekolah, waktu kita mahasiswa, ada coret-coretannya, ada simbol-simbolnya, bisa diberikan di sini ya. Oke, ini misalnya foto saya, oke. Lalu setelah masuk di sini, foto JPG, klik sisipkan. Sebenarnya kita bebas ya naruhnya di sini, di sini, di sini, bisa kita geser-geser naruhnya. Nah, ini bisa kita kecilkan karena terlalu besar, ya kita kecilkan. Ya, kita bisa tulis di bawahnya ya. Nama kita. Ya, itu contohnya. Mau rata kanan ya tinggal kita klik di sini. Rata tengah, rata tengah maksudnya. Kenapa Kak ke ini ke kanan? Ya, kita klik dulu nih. Bentar, gitu. Nah, bagaimana cara kliknya? Cari yang gambar apa kayak segi 5 di kiri nih, bentuknya jadi 4 begini kursor kita. Begitu kita klik ya. Begitu kita klik, kita bisa geser-geser seperti ini ya. Nah, oke. Kita kecilkan juga. Nah, kita ulang sekali lagi. Ini kan agak ke pinggir ya, tinggal kita rata tengah ya. Nah, kenapa ke kanan? Karena
bingkainya tidak sebesar ya. Ini juga kita ratakan tengah. Dia nanti juga di tengah. Nah, oke. Nah, ini misalnya foto sudah, kita bisa tambahkan tidak harus di bawahnya. Di sini kita klik di sebelah kanannya, klik, maka muncul ada bingkai seperti ini. Kita bisa tambahkan, sisipkan lagi gambar misalnya dari file kita, misalnya gambar yang lain tentang diri kita misalnya ya. Sertifikat misalnya ya, kita tentang sertifikat gitu ya. Nah, ini contohnya adalah ya ini ada contoh. Nah, misalnya di sini ada sertifikat rekor muri ya. Jadi ini rekor muri waktu saya memecahkan rekor muri di bidang daya ingat ya. Jadi di OneNote kita bisa menyisipkan gambar dan kita bisa atur. Jadi kita bisa geser di sini, di situ gitu ya. Bisa dibuat rata tengah ya. Ini juga bisa digeser misalnya. Kita geser. Nah, ini misalnya besarnya kita sesuaikan. Nah, misalnya kita atur letaknya agak di sini. Terus nah, di OneNote kita bisa tambahkan kayak stabilo gitu ya. Klik gambar, lalu stabilo itu ini, stabilo misalnya warna-warni, saya mau warna pink ya. Nah, kita bisa set 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 seperti catatan kita waktu sekolah nih ya. Ya, oke. Teman-teman juga bisa coba set set ya. Set set. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau sudah, menghentikannya adalah klik ini lagi kursor ya. Lalu kita menuju ke yel-yel ya, menuju ke yel-yel. Kita bisa tambahkan pada yel-yel itu misalnya nih, sisipkan lagi, kita sisipkan stiker ya. Di sini ada stiker. Stiker di sini banyak berbagai macam pilihan stiker-stiker yang menarik ya. Kita misalnya pilih salah satu, tinggal diklik aja, klik sekali, maka dia akan segera muncul. Nah, kita tunggu. Nah, bisa kita geser letaknya. Ketika kursornya seperti ini, geser karena ini yel-yel. Saya tambahkan kata-kata otak Anda hebat gitu ya misalnya. Nah, nanti tinggal kita ganti. Nah, ini seperti kayak password. Kalau ke beranda atau home, kita bisa ganti jenis hurufnya ya. Jadi dalam membuat OneNote ini bisa kita lakukan cara berkesinambungan. Misalnya saat ini kita coba 15 menit gitu ya. Besoknya kita coba lagi. Nah, ini contohnya. Lalu kita warnai misalnya merah gitu ya. Nah, itu otak Anda hebat, kurang besar. Tambahin besar lagi 30. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita close, jadi di senam otak bisa kita tambahkan sebuah link, gambar dan link. Begitu diklik akan menuju ke YouTube langsung. Di VT bisa kita tambahkan stabilo. Di yel-yel misalnya kita bisa otak Anda hebat. Nah, di sini kita bisa sisipkan juga namanya rekaman suara kita. Sisipkan. Klik dulu tentunya, klik di sini ya. Sisipkan lalu audio. Kita tunggu di sini muncul.
Otak Anda hebat luar biasa. Nah, lalu kita klik berhenti ya. Jadi kalau ini sudah berjalan berarti dia sudah kerekam ya. Nah, kita coba hasilnya. Otak Anda hebat luar biasa. Wah, itu bagus ya. Oke. Apalagi jadi ya seperti MS Word seperti biasanya gitu ya. Ada warna-warni, sisipkan bisa, sisipkan suara, link, gambar, tautan, simbol, stiker, ya, tampilan. Nah, oke. Saya kira itu aja cukup. Nah, jadi kalau kita lihat lagi yang sudah jadi sebelumnya, kita lihat catatan yang sudah saya siapkan sebelumnya, Dayengat Super. Nah, ini hasilnya yang Dayengat Super tadi, yang sebelumnya saya buat maksudnya. Kalau tadi kan kita membuat yang Dayengat Super 2. Jadi kalau yang sudah saya buat, sudah melalui proses perenungan, editing, jadi hasilnya lebih bagus. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman, contoh membuat catatan pada OneNote ya. Oke, tentang otak. Nih, jadi ini babnya ada pendahuluan, ada senam otak, ada vite. Nah, ini vite bisa kita coret-coret juga. Ada yel-yel. Ada kita tambahin stiker di yel-yel ya. Ada stiker, terus ada kata-katanya seperti itu. Jadi tergantung koneksi internet juga ini akan munculnya. Lalu, oh satu lagi. Jadi bisa kita tambahkan tabel, sisipkan ya. Sisipkan lalu tentu saja caranya diklik dulu di sini, lalu sisipkan lalu tabel ya. Sisipkan file juga bisa. File dalam bentuk PDF, jadi satu halaman tuh PDF semua, itu bisa ya. Jadi klik, sisipkan, cetakan, file. Ya, silakan teman-teman dieksplorasi menu-menu pada OneNote. Ya, ini ada stiker, ada rekaman, ada kata-katanya, tinggal kita tambahkan. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, sekilas bagaimana membuat catatan yang keren dan bergaya di OneNote. Selamat berlatih, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.